Dahsyat di kawasan yang nyaris sama 26 tahun lalu dan dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro. Tragedi ini begitu luar biasa menyentak publik karena jumlah korbannya yang fantastis hingga lebih dari 150 nyawa melayang. Namun tidak seperti kisah kepahlawanan sang teknisi Sofyan Hadi, kala tragedi Bintaro di tahun 1987 itu terjadi, sang masinis justru meloncat keluar untuk menyelamatkan diri. Dan kini ketika 26 tahun berlalu, kecelakaan yang nyaris sama terulang tak jauh dari lokasi terjadinya tragedi Bintaro, membuat publik kembali terguncang oleh miris. Wah, saya ingat betul itu, Bahkan waktu itu saya benar-benar ngelihat di depan saya sama sekali. Saya kan lagi nanam pohon pisang pada waktu itu, habis hujan, ternyata kereta dari arah Serpong, penumpang itu semua pada lompat. Saya lihat, masinis juga lompat paling dulu. Nyata di belakang itu kan belokan dari arah Tanabang. Tahu-tahu di belakang saya sudah beradu kereta. Suaranya sampai, wah, besar sekali suaranya. Ya, modelnya segini. Cuman memang nggak ada muatannya. Kalau kemarin memang terlalu banyak muatannya. Mayat-mayat penuh sini semua. Jangan sampai di mana-mana sini dilompat. Yang mayat luka-luka di bawah. Sampai truk-truk semen itu lewat penuh sama mayat pada dibawain sama mayat. Fatmawati kemana aja lah ya, terdekat. Penuh kan. Identitas yang ketahuan identitasnya aja 400. Tapi semua korban ya sekitar 600 lah. Tapi ada juga yang belum ketemu sampai sekarang. Ya saya ngangkat mayat-mayat itu. Sebelum datangnya pemerintah, sebelum datangnya ABRI, sebelum datangnya polisi, masyarakat Pak yang turun duluan. Saya pengalaman itu termasuk saya. Bahkan saya sampai tidur pulas pun dalam kondisi muka darah merah semua. Dengan teman-teman semua. Rumahnya dari Karangturuna pada waktu itu saya tahun 87 saya masih sekolah kelas 3 SMA. Itu daerah apa sih Pak? Ya dari sini kurang lebih 100 meter dari rel pintu kereta. Dan ironis, meski 26 tahun telah berlalu, namun lagi-lagi peristiwa berdarah kembali mengguncang lokasi yang sama, hanya berjarak beberapa ratus meter dari tragedi Bintaro. Kecelakaan kereta versus truk tangki BBM di tahun 2013 itu pun kian melejit memori publik, karena tidak hanya pecah di kawasan yang sama, tapi juga di hari yang sama yaitu Senin. Tak pelak, sebuah teka-teki kontroversial pun mencuat. Mengulik kisah lokasi kecelakaan yang konon angker dan kerap memancing kecelakaan terjadi sejak peristiwa tragedi Bintaro terjadi. Benarkah ada faktor X alias misterius di balik kecelakaan kereta versus truk tangki BBM pekan kemarin? Jawabnya pun misterius diwarnai pro dan kontra. Dulu juga Senin, Selasa, Pahing. Sekarang ke Senin, Selasa, Pahing. Iya, dia kalau Selasa, Pahing hati-hati. Sini Senin, Selasa, Pahing. Kalau sama akhir tahun lagi? Iya. Saya di sini jaga pintu 26 tahun, di jalanan ronda 15 tahun. Motor sama orang kang parkir itu, perempuan. Tahu mati kayaknya di rumah sakit. Di rumah Pertamina. Nah ini baju. Enggak, bajunya kena bensin sama alat. Di sini kan memang kalau orang dianggap lalai karena di sini angkernya gini ya. Karena di sini ada yang megang, ya namanya setannya si budak. Memang orang kadang-kadang orang diremehin ya kupingnya dibudegin gitu. Iya, tabrak. Memang angker. Ataupun jangan dibawa-bawa tentang kepada soal persoalan masalah magic. Kalau saya begitu. Tapi yang saya lihat ini adalah yang pertama adalah kurang disiplinnya penjaga pintu kereta. Atau salah satunya ya dari departemen apa ya, PT Kereta Api lah. Kurang disiplinnya itu satu. Terutama yaitu tadi penjaga pintu kereta ataupun dari pos ke pos. Itu satu pertama. Yang kedua tidak dipakai alat bantu yang canggih. Ini semuanya khususnya di rel kereta lintasan Pondok Betung ini sebetulnya. Ini adalah semuanya manual. Mungkinkah ada faktor dunia lain di balik kecelakaan tragis kereta Bintaro pada tanggal 9 Desember kemarin? Butuh waktu untuk menjawab teka-teki ini. Yang pasti,
kawasan perlintasan kereta api tersebut memang rawan terjadi kecelakaan. Bahwa dalam 3 bulan ini sudah terjadi 3 kali di sini, Pak. Selain tangki dia. Ya selain sebelum tangki adalah itu motor, itu jatuhnya di sini juga. Mati. Berjalan 2 bulan kemudian itu Kijang, Avanza. Tapi orangnya tidak meninggal, dudanya alhamdulillah. Kan datang, harapan kami pertama ya tolonglah. Artinya semuanya ini benar-benar ya diperbaiki. Ya kan dari udah 5 tahun yang lalu Pak ini tidak pakai sensor, Pak. Sensor ketika kereta api ini lewat, ini ada sensor kan, set masuk langsung bunyi. Ini kan tidak melalui telepon dulu dari Kebayoran kereta api akan lewat atau kereta akan lewat dari Pondok Ranji. Bunyi itu ditelepon pada sini bunyi. Baru beberapa menit kemudian dibunyikan